Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melania Jessica dari Prodi Pendidikan Guru Skala Dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang logika, bahasa, dan penalaran. Pertama-tama saya akan menyampaikan materi tentang logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yang artinya logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan dalam kata yang dinyatakan dengan bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut juga ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, kemampuan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Logika dibagi menjadi dua, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Sedangkan logika ilmiah adalah logika yang mempertajam pikiran serta akal budi. Selanjutnya, manfaat logika. Logika dapat membantu setiap orang berpikir secara rasional, kritis, dan lurus. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, objektif, dan menambah kecerdasan, meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah materi bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan, tulisan yang berstruktur untuk membentuk suatu yang lebih besar, seperti morfem, kata, atau kalimat. Fungsi bahasa ada 4, yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri. Manusia menggunakan bahasa sebagai sarana untuk mengungkapkan, mengekspresikan diri kepada orang tua. 2. Bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dibuat untuk menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. 3. Bahasa sebagai alat interaksi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. 4. Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa yang diterapkan pada individu maupun masyarakat. Materi yang terakhir adalah materi tentang penalaran. Nah, jadi penalaran itu adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Penalaran dibagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Contohnya, pengembangbiakan dengan cara mencangkok menghasilkan tanaman yang baru yang lebih cepat berbuah. Sedangkan penalaran deduktif, proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Contohnya, daerah dataran tinggi, hewan-hewan akan memiliki tempat hidup yang bersuhu dingin. Jadi, kesimpulan penalaran deduktif dan induktif adalah agar mahasiswa dapat bernalar dengan baik dalam penyusunan karya ilmiah yang tertulis dan proses berpikir untuk menafsirkan fakta-fakta sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat diterima akal sehat. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.